Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya waspada dan berjaga-jaga. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini ada satu perintah yang terus diulang oleh Yesus. Berjaga-jagalah, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Mengapa? Karena bahaya terbesar bukan hanya penyesatan, tetapi ketidaksiapan hati. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak siap ketika Tuhan datang. Dan Yesus berkata dengan jelas, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu waktunya. Yesus menegaskan kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Artinya tidak bisa ditebak, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditunda. Bahkan dipertegas lagi sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Kedatangan Tuhan itu tidak terduga. Contoh nyata. Banyak orang berkata, nanti saja saya serius dengan Tuhan, masih ada waktu. Mereka merasa masih muda, masih kuat, masih punya kesempatan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita tidak tahu kapan waktunya. Hari ini masih ada kesempatan, tapi besok belum tentu. Kebenaran bahwa menunda pertobatan adalah salah satu jebakan terbesar di akhir zaman. Bahaya kelalaian rohani. Yesus juga memperingatkan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lukas 21 ayat 34. Perhatikan, masalahnya bukan selalu dosa besar, tetapi hal-hal yang terlihat biasa. Kesibukan kita, urusan dunia kita, kenyamanan hidup. Contoh nyata, kita terlalu sibuk kerja sampai tidak waktu berdoa. Terlalu fokus uang sampai lupa Tuhan. Terlalu banyak hiburan sampai tidak rindu firman. Semua itu terlihat normal, tetapi perlahan membuat hati menjauh dari Tuhan. Tanpa sadar kita tidak lagi berjaga. Kebenarannya iblis tidak selalu menjatuhkan kita dengan dosa besar. Kadang cukup membuat kita terlalu sibuk. Iblis aktif bukan diam. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini berarti ada musuh yang terus bekerja, ada bahaya yang nyata setiap hari. Iblis tidak pernah tidur, tidak pernah libur. Contoh nyatanya, pikiran dipenuhi kekhawatiran dan hal negatif. Godaan datang saat kita lemah, rasa malas rohani semakin kuat. Jika kita tidak berjaga, kita akan mudah jatuh. Kebenarannya, kehidupan rohani bukan keadaan diam, tetapi berjuang setiap hari. Berjaga-jaga itu sikap hidup. Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam kesiapan setiap hari. Seperti yang dikatakan Yesus katakan, hendaklah kamu selalu siap sedia. Bukan siap nanti, tetapi siap sekarang. Contoh hidup berjaga. Tetap berdoa walau sibuk. Tetap hidup benar walau tidak dilihat orang. Tetap bertobat saat jatuh. Menjaga hati dari dosa kecil. Sebaliknya yang tidak berjaga menunda perubahan. Menganggap dosa itu ringan atau hidup asal jalan. Kebenarannya yang perlu kita ketahui, berjaga-jaga adalah gaya hidup orang percaya. Siap setiap saat. Yesus berkata, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pertanyaannya, jika hari ini adalah hari terakhir, apakah kita siap? Apakah hidup kita sudah benar? Apakah kita damai dengan Tuhan? Orang yang berjaga tidak takut karena ia sudah siap. Yang membuat orang takut bukan kedatangan Tuhan, tetapi ketidaksiapan hidupnya.
Ilustrasinya penjaga malam. Seperti seorang penjaga malam, jika ia tertidur, ia tidak tahu kapan pencuri datang. Tetapi jika ia berjaga, ia akan siap kapan saja. Hidup kita seperti itu. Banyak orang tertidur secara rohani. Tahu firman tapi tidak hidup di dalamnya. Untuk itu berjaga-jaga dimulai dari hal kecil. Tuhan melihat kesetiaan dalam hal kecil. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Contoh sederhana. Doa setiap hari, membaca firman, mendengarkan firman, menolak dosa kecil, dan menjaga pikiran. Hal kecil tetapi menentukan kesiapan kita. Orang yang setia dalam hal kecil akan siap dalam hal besar. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara, akhir zaman bukan hanya tentang tanda-tanda, tetapi tentang kesiapan hati. Banyak orang tahu tetapi tidak berjaga, dan itu yang berbahaya. Hari ini mari kita ambil keputusan. Saya tidak mau lalai, saya mau berjaga-jaga, saya mau hidup siap setiap hari, bukan nanti, tetapi mulai hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyadari seringkali kami lalai, kami sibuk dengan dunia dan melupakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk berjaga-jaga, hidup dalam kesiapan dan setia setiap hari. Tolong kami agar tidak tertidur secara rohani, tetapi tetap siap menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.